warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, dan juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kaidah-kaidah atau sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, dalam penggalannya, Allah telah menciptakan bagi kalian umat manusia segala apa yang ada di muka bumi. Berdasarkan dari surah tersebut, kita bisa menjabarkan bahwa apa yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ini, Allah menciptakan manusia beserta dengan kebutuhannya. Beserta dengan kebutuhannya, sandang, pangan, papan, termasuk kesehatan. Jadi pada kesempatan hari ini, materi yang akan saya bawakan berkenaan dengan kesehatan dan sunnah-sunnah Rasulullah yang banyak umat Islam sendiri banyak yang tidak memahami, banyak yang kurang mengerti, banyak yang tidak tahu. Karena baru beberapa tahun belakangan ini, alhamdulillah, ilmu kedokteran Islam yang dikembangkan melalui teman-teman yang dinamakan ilmu holistik, Pak. Dan alhamdulillahnya sunnah-sunnah Rasulullah ini dalam konsep tibun nabawi. Tibun nabawi itu berarti dalam bahasa Indonesianya adalah pengobatan Nabi Muhammad SAW. Tibun nabawi sendiri itu sangat luas artiannya. Mungkin ada sebagian jemaah yang sudah biasa berbekam. Alhamdulillah, yang sudah biasa berbekam sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal pengobatan. Kemudian apa saja tibun nabawi termasuk dalam ruqyah juga ada. Bekam, ruqyah, kemudian ada pengobatan alamiah. Jadi pengobatan ini ada dua, Pak, pengobatan ilmiah dan pengobatan alamiah. Apa yang disunahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW?
At-Tibun Nabawi. Maka di dalam kandungan Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran adalah obat bagi kita. Jadi kalau susah payah, mungkin kita punya penyakit, apalagi bapak jamaah sekalian yang sudah berumur di atas 50, itu sudah mulai batis pindah dingin, gitu kan, pindah kesamutan, sudah daya tahan tubuh menurun. Jadi masa produktifnya manusia itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita ibaratkan seperti jarum jam. Jarum jam dari kelahiran, dari umur 0 tahun diangkat 6. Diangkat 6. Ketika memasuki usia 35 tahun diangkat jam 12 siang. 35 tahun ke atas sampai jam 6 sore Bapak Ibu sudah masuk maghrib. Dan di masa maghrib itu apa yang kita persiapkan untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu ya, kalau saya mengibaratkannya seperti jarum jam, siklus umurnya manusia. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang At-Tibun Nabawi. Ini sebagai pengetahuan kita sekalian. Ada mungkin jamaah yang mendengar berbekam atau al-hizamah adalah sunnah Rasulullah SAW, pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana dalilnya? Banyak sekali seperti itu. Banyak sekali dalil yang menyampaikan tentang sunnah tentang berbekam al-hizamah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, aku tidak berjalan ketika beliau Isra. Aku tidak berjalan melewati kumpulan para malaikat kecuali para malaikat itu berkata kepadaku, wahai Rasulullah, sampaikanlah kepada umatmu dan perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Kemudian ada hadis berikut, barang siapa yang berbekam di tanggal 17, 19 dan 21 di bulan Hijriah, yang setiap bulannya, maka itu adalah obat baginya. Kemudian hadis berikutnya, pengobatan untuk yang utama itu ada 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama adalah meminum madu, tapi madunya palsu ya kan. Kalau madu yang asli itu pecahan piring ya kan. Tapi wah ini baik meningkat lagi, kada pecahan lagi piring. Kalau buat di TikTok itu, wah ini templon ke kepala aja. Yang pertama adalah meminum madu, yang kedua al-hizamah, yang ketiga adalah kay. Tapi kata Rasulullah, aku melarang umatku untuk menggunakan kay. Jadi kalau Bapak Ibu biasa di media sosial, nanti bisa di-scroll apa itu pengobatan kay. Kay itu menggunakan besi panas, Pak. Jadi di zaman kuno, di zaman Mesir itu ada pengobatan menggunakan besi panas. Secara ilmiah, secara kedokteran, memang besi panas ditempelkan ke bagian yang dingin. Bapak Ibu kalau bisa, tapi yang coba ya, karena itu dilarang oleh Rasulullah. Bagian yang dingin, tubuh kita yang dingin, tempelkan besi panas dulu, dipanaskan dulu besi, lalu ditempelkan, dan itu mujarab. Seketika sembuh. Seketika yang tadi terasa dingin, baik di batis, di tangan, di dada dingin, tempelkan besi panas itu, langsung sembuh dalam waktu singkat. Tapi kata Rasulullah, aku melarang umatku untuk menggunakan kay. Karena apa? Besi panas Bapak Ibu sama saja kita bertato, membekas seumur hidup, dan itu menyakitkan. Jadi apa-apa itu kalau menyakitkan itu dilarang. Jadi pengobatan itu ada madu, berbekam,
dan Kais. Ada juga yang di hadis lain, di riwayat lain juga mengatakan Habbatus Sauda. Tentunya setiap manusia itu Bapak Ibu berbeda-beda. Ada yang memang meminum Habbatus Sauda setiap hari efektif, bagus buat tubuh mereka, termasuk madu. Ada juga yang cukup dengan 3 bulan sekali minum madu. Ada juga yang memang tidak cocok meminum madu. Mungkin bisa dengan meminum bahan-bahan alami yang lain. Termasuk juga berbekam. Nah, di dalam kemudian di dalam ilmu kedokteran holistik, di dalam ilmu kedokteran Islam, bekam ini dikembangkan, diteliti oleh para ahli-ahli kedokteran Islam, diteliti lebih lanjut. Padahal sudah 1500 tahun yang lalu hadis ini disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu berbekam kondisi beliau yang pertama ketika beliau sakit, yang kedua ketika beliau kena sihir. Bapak Ibu tahu siapa yang menyihir beliau? Rasulullah saja bisa kena sihir. Bayangkan orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga dan tidak bisa diragukan lagi ketaatannya kepada Allah, bisa masih kena sihir. Bagaimana dengan kita? Itu banyak sekali gangguan-gangguan penyakit, baik dari fisik maupun dari hal-hal yang non medis, baik dari medis maupun yang non medis. Banyak. Non medis biasanya kita bacakan surah Yasin. Dan tentunya bukan hanya surah Yasin yang harus kita baca. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu ayat-ayat penyembuh untuk menyembuhkan penyakit kita, baik secara medis maupun non medis. Di sini sekarang bahasa kita sekarang ruqyah juga sekarang ada ruqyah syar'i, ada juga non syar'i. Bagaimana ruqyah yang benar? Bagaimana ruqyah yang syar'i? Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pernah seketika Rasulullah itu dalam perjalanan beliau ke sebuah tempat, di pinggir jalan ada orang yang sakit. Ketika itu memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana apakah bisa membantu dalam kesakitan? Diambillah 1 gelas air putih, dibacakan surah Al-Fatihah, diminumkan, dan alhamdulillah sembuh. Itu Rasulullah SAW. Saya ingin bercerita tentang seorang sahabat. Jadi di zaman Rasulullah itu ada kumpulan para sahabat yang sedang melakukan perjalanan ke tempatnya Rasulullah SAW. Di tengah terik matahari dalam perjalanan, mereka menganggap ini perbekalan sudah cukup, makanan, minuman, dan yang apa yang dibawa sudah cukup. Menurut ekspektasi mereka, ini semua perbekalan cukup. Tapi di tengah perjalanan ternyata terik matahari, perjalanan ternyata yang tadi sekian kilo ternyata lebih jauh. Mereka kehabisan bekal. Jadi mereka kehabisan bekal, Bapak Ibu. Di tengah kehausan dan kelaparan, kehabisan bekal, ada sebuah perkampungan kecil, mampirlah di situ. Mampir di situ dengan harapan mereka dapat penyambutan yang baik dari tuan rumah. Ternyata apa? Harapan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak mendapat penyambutan yang baik, tidak diberi minum, tidak diberi makan, bahkan sudah meminta. Para sahabat ini dengan kecewa hati keluar dari perkampungan itu dan beristirahatlah tidak jauh dari perkampungan itu. Duduklah beristirahat di bawah pohon. Tapi Allah tidak diam. Allah tidak diam.
Kemudian si tuan rumah ini, salah satu dari penghuni rumahnya, Bapak Ibu tahu kalau ini belum pernah melihat kok, belum pernah. Kalau mainan banyak, apalagi di sangatnya, apalagi di patoknya kalau jengking. Bayangkan, salah satu penghuni rumahnya dipatok kalau jengking, bingung. Si penghuni rumah yang lain meminta tolong dengan berteriak, tidak ada yang menolong. Dan syukur alhamdulillahnya yang para sahabat tadi beristirahat tidak jauh dari pemukiman. Dengan malu, dengan sumpahnya mereka meminta bantuan. Apakah ada yang bisa membantu? Ada keluarga kami yang terkena sengatan kalajengking. Karena rasa kecewa tadi, para sahabat juga manusia sama seperti kita, punya rasa kecewa, punya rasa marah, sama. Mereka enggak, dari beberapa sahabat yang lain tidak mau. Tapi ada salah satu sahabat yang bersedia, tapi dengan persyarat. Aku bisa menyembuhkan, tapi dengan syarat berikan kami hadiah. Karena itu dalam keadaan kita kehausan kelaparan, kita boleh meminta hadiah. Bahkan kita dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, itu tidak boleh ada tetangga kita yang kelaparan, kita berdosa. Dan si kelaparan sendiri itu tidak boleh berdiam diri juga. Bagaimana tetangganya tahu kalau kamu tidak punya beras, kamu tidak punya makanan? Harus juga usaha ikhtiar. Kalau tidak bisa dengan pekerjaan atau tidak bisa mendapatkan itu, sampaikanlah dengan tetangganya, meminta. Dan itu dibolehkan dan dianjurkan. Jika kita dalam keadaan sakit betul sama sekali, minta dengan tetangga, minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bapak, apakah ada beras? Boleh dalam bahasa pinjam atau minta. Jadi itu ada kita bertangga juga. Kita ini juga kadang-kadang kalau banyak dosa juga di sekitar kita. Ya karena hal itu. Sekarang ini apalagi kalau saya perhatikan di lingkungan perumahan umumnya ya, nafsi. Ikam ulun ya kan. Bahkan ada pernah beberapa kali kita di media sosial di Samarinda pun ada tetangga yang meninggal sudah 1 minggu di dalam rumahnya, tetangga yang tidak ada yang tahu. Ya. Sampai sebegitu kita bertetangga. Nah lanjut kita cerita tadi. Kemudian nama beliau adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian Abi Sa'id menyatakan, saya bisa menyembuhkannya, tapi dengan syarat beri kami hadiah. Karena dalam badan lapar, dalam badan haus, dan juga tanggungan para sahabat yang lain juga banyak. Perjalanan juga menuju ke tempatnya Rasulullah SAW sejauh. Ya, aku menyanggupi semuanya, tapi sembuhkan. Satu, yang paling penting adalah keyakinan. Abi Sa'id mempunyai keyakinan. Didatangilah salah satu warga tadi yang tersengat kalajengking. Apa yang dibacakan? Diambilkan satu gelas air putih, dibacakan Al-Fatihah. 3 kali membaca Al-Fatihah, diminumkan, dan alhamdulillah sembuh. Karena apa? Itu pertolongan Allah dan keyakinan dari si Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi maknanya apa? Kita sambungan tadi kita belum selesai. Kemudian para sahabat ini sesuai dengan janjinya ketika sembuh, diberilah satu orang sahabat diberilah 1 ekor kambing. Karena di Arab itu makanan favoritnya kambing. Dan alhamdulillah menurut data sekarang penyakit stroke itu sedikit di Arab. Dalam makanannya kambing. Kenapa kita di Indonesia itu kambing hitam bukan?
Ya kalau makanannya apa kambing itu keduanya aku tekanan darah tinggi. Kenapa Pak? Padahal di Arab makanan utamanya adalah kambing dan tingkat penyakit stroke itu rendah, bahkan jauh sekali dengan Indonesia. Kenapa orang makan kambing di Indonesia tekanan darah tinggi? Jangan kambingnya yang bisa dikambing hitamkan, tapi cara memasaknya yang salah. Karena cara masaknya ada minyak yang berlebihan, ada kandungan MSG yang berlebihan. MSG apa nih Bu? Tahu MSG? Micin ya karena micin dan lain sebagainya. Termasuk dan jenis-jenis yang ada gambar kepala sapi, ada gambar kepala ayam. Dan kita perhatikan banyak sekali makanan kita semuanya pakai MSG. Kayak apa Anda sehat? Makanannya nyaman, terus antisipasi pencegahannya kurang. Paling kalau sudah sakit baru berobat. Makanya kata dalam dunia medis, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah sakit itu ngalir. Jadi saya anjurkan untuk berbekam. Kenapa orang yang datang ke saya itu banyak orang sakit? Paling banyak orang sakit. Saya bilang konsepnya tidak seperti itu. Justru kita yang sehat inilah untuk mencegah daripada penyakit itu datang. Karena kalau sudah miring sebelah kiri, itu Bapak cek di rumah sakit. Adakah pasien yang datang ke rumah sakit kena stroke tidur berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan sembuh? Belum ada datanya. Belum ada datanya. Makanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan terkait dengan makanan tadi, makanan sehat, makanan enak belum tentu sehat. Makanan sehat belum tentu enak. Nah sekarang lagi rame nih viral makanan sehat, ubi-ubian, rebus-rebusan. Nah ini bagus. Cuma juga harus diingat, jangan merubah pola makan terlalu drastis. Bapak Ibu sudah biasa makan daging-dagingan, tiba-tiba kepengen sehat, daging ditinggal, langsung ganti buah-buahan. Takkan nih awak kita. Dan itu pasti mengalami goncangan dalam tubuh kita mengalami. Kenapa garing kenapa ini? Karena tidak, tubuh kita sudah terbiasa dengan makanan ini, dirubah dengan makanan yang alami. Sama juga dengan pengobatan. Ketika ada seorang, saya pernah bertemu dengan satu orang pasien kena diabetes umur 6 bulan lebih. Jadi sudah terbiasa mengkonsumsi obat-obatan dokter, sudah terbiasa, bahkan tidak bisa minum sehari harus berapa kali dan harus berapa biji. Tiba-tiba si anak punya pikiran merubah pola berobatnya menjadi herbal. Jadi herbal, tiba-tiba langsung meninggalkan obat-obatan ini, diganti dengan herbal. Yang terjadi apa? Tidak sembuh, malah lebih parah, kakinya diamputasi. Kenapa? Tidak bisa serta-merta langsung ganti. Makanan tubuh kita tadi yang harus seperti ini, kenapa mau diganti dengan ini? Tidak bisa. Paling tidak harus diatur 2 jam minum obat, 2 jam minum herbal, 2 jam lagi diganti. Nanti baru ditingkatkan naik. Yang tadinya 3 dikurangi 2, yang ini dinaikkan. Nah begitu. Jadi harus ada yang menutupi. Jadi tubuh kita itu juga bisa membaca ya, hal-hal yang jangan sampai membuatnya kaget. Jadi seperti itu. Nah kita kembali ke konsep Fiqh Nabawi tadi. Dalam hal ini saya membahas tentang bekam. Kenapa bekam tadi yang saya sampaikan hadisnya? Kenapa bekam itu dianjurkan Rasulullah? Yang pertama itu adalah syariat Allah. Malaikat menyampaikan itu, tentunya apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah perintahnya Allah. Karena malaikat bukan manusia, Pak. Ketika Rasulullah Isra tidak melewati beberapa malaikat, kecuali malaikat itu menyampaikan, wahai Muhammad, perintahkanlah umat-umatmu. Itu malaikat yang menyampaikan. Malaikat tidak akan berkata seperti itu kalau tidak perintah dari Allah. Dan
jadi kita pahami bahwa bekam atau al-hizamah dalam konsep Imam Nabawi adalah yang pertama adalah syariat Allah. Syariat Allah yang disampaikan oleh malaikat dan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat. Melalui hadis itu, ilmu kedokteran Islam meneliti hingga puluhan tahun hingga sampai sekarang, alhamdulillah ilmu al-hizamah sunnah Rasulullah berbekam ini sekarang sudah masuk di Universitas Al-Azhar. Alhamdulillah ada di Universitas Malang, ada beberapa universitas yang saya tahu sudah masuk menjadi sebuah fakultas, namanya Fakultas Holistik. Ternyata kita lebih detail lagi, apa yang kita keluarkan dari darah bekam. Darah bekam itu diteliti oleh pakar-pakar dokteran dunia. Di bekam diambil darahnya itu, ternyata itu isinya tidak ada satu pun kebaikan bagi manusia. Semuanya adalah toksin. Toksin apa? Racun. Racun kita makan, racun kita minum, obat-obatan. Bayangkan berapa tahun kita sudah hidup. Efektifnya mungkin dalam umur mungkin 10 tahun masih belum ada. Dari 10 tahun sampai sekarang, kalau 50 tahun berarti 40 tahun kalau sudah mengkonsumsi makanan. Apalagi zaman sekarang anak-anak makanan. Saya khawatirkan nanti ke depannya seperti umur berapa nanti anak ini sudah pada KO semua. Ya kan? Pola hidupnya, pola makannya, pola tidurnya, nongkrong sana sini, kafe di mana-mana. Ya, apa yang disajikan di kafe bukan makanan sehat. Kopi, gorengan dan sebagainya. Kita tahu. Kita bayangkan, kita bapak-bapak sekalian ada yang di usia yang pada zaman dulu kita tidak punya apa-apa ya. Kita tidak punya apa-apa kecuali minum kopi hitam. Nah, itu aja kan. Makan gorengan. Sekarang kita tidak tahu 10 tahun dan 20 tahun ke depannya anak-anaknya seperti apa, penyakit apa lagi yang akan timbul nanti ke depan. Jadi setelah diteliti darah bekam tadi, masya Allah, itu ada toksin. Toksin itu racun yang kita dari makanan, dari mulut kita lari ke usus, dari usus dicerna, dibagi, diproses oleh ginjal. Makanya Dr. Cahyono menyampaikan bahwa bekam itu adalah ginjal plus. Kenapa saya bilang? Bukan saya yang bilang, saya copy paste dari Dr. Cahyono. Kenapa beliau bilang bekam itu adalah ginjal plus? Karena apa? Darah bekam itu umumnya di belakang. Di belakang darah bekam ini darah yang tidak bisa dipompa oleh jantung dari hasil sisa makanan, toksin dan lain sebagainya. Selama 120 hari darah bekam ini tidak dikeluarkan melalui metode bekam atau melalui pengeluaran darah yang lainnya, ini akan kembali disaring oleh ginjal. Bayangkan Pak, ampas nyiur diparut lagi. Sekarang aman, ginjal kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun aman Pak. Wah. Tapi nanti di masa reproduksi kita sudah daya tahan kita sudah menurun, disitulah muncul berbagai macam penyakit. Makanya sekarang banyak kasus cuci darah. Karena ginjalnya sudah tidak bisa lagi menyaring, saking banyak toksinnya ikut dalam penyaringan. Makanya bekam itu membantu kerja ginjal. Kita bagi tugas dan kerjasama. Ginjal mengerjakan darah-darah yang bagus, kita bantu dengan membuang toksinnya mulai luar. Lanjut kita. Makanya kenapa sampai dianjurkan oleh Rasulullah berbekam itu di tanggal 17, 19, dan 21 setiap bulannya di bulan Hijriah, itu sunnahnya. Kalau mau mengikuti tanggal sunnahnya, barang siapa yang mau berbekam di tanggal tersebut, maka itu adalah obat baginya. Saya waktu awal-awal juga memahami bekam sampai sebegitunya Rasulullah menganjurkan kita, sampai menyunahkan, sampai disampaikan kepada para sahabat pada waktu itu. Ternyata luar biasa sekarang diteliti, teknologi semakin canggih, diteliti ternyata itu isinya yang dibuka. Dan pembekam yang tukang bekamnya Rasulullah itu pernah membekam Rasulullah
buang darah, tapi jadi buang. Ternyata apa? Jalan jauh-jauh misalnya diminum sedikit darah Rasulullah. Disitulah keluar hadis Rasulullah. Barang siapa yang di dalam tubuhnya mengalir darahku, maka tidak akan disentuh api neraka. Tukang bekamnya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah memberikan hadis lagi bahwa orang yang paling mulia, orang yang paling baik adalah tukang bekam. Itu bersambung dari darah yang diminum oleh para sahabat yang berkata. Jadi itu Bapak Ibu, apalagi buat ibu-ibu ya. Kenapa buat ibu-ibu? Bapak kita pahami, ibu-ibu itu semua bisa dikerjakan di rumah, ya kan? Ada laki-laki nyuci, bertapasan, kebasuhan, masak, gendong anak, ya kan? Nyusui anak, malam lagi ya. Perempuan itu memang muncul trennya makhluk terkuat di bumi. Tapi setelah masa menopause, nah di situ, ketika tidak lagi mengeluarkan darah haidnya, disitulah penyakit bertubi-tubi datang. Ibu mungkin yang sudah menopause tahu merasakan bagaimana apa saja yang datang, rematik, asam urat. Terkait dengan asam urat tadi, makanya ketika darah toksin lain sudah dibuang, timbullah penyaringan ginjal terlalu berat, timbullah asam urat. Bapak Ibu kalau keram-keram jangan dianggap remeh. Itu adalah alarm buat kita, alarm tubuh kita. Kalau sudah keram tangan kiri, keram tangan kanan, keram batis, jangan dianggap remeh. Itu alarm buat tubuh kita. Tubuh kita sudah memperingatkan kita ini ada gangguan. Bukan karena keram, karena tersuling ya kan. Coba lihat yang duduk-duduk, kada lawas duduknya, langsung batisnya kerinjutan, itu alarm, tanda-tanda. Jadi kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, bisa dengan pengobatan bekam, kemudian ruqyah, dan obat-obatan yang alami. Sebenarnya semua sudah ada. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 29 tadi disampaikan, diciptakan semua manusia dengan semua kebutuhannya. Jadi kebutuhan kita sampai ada obatnya apa? Sekitar kita ada semua. Ada tumbuh-tumbuhan jadi obat. Tapi sekarang lebih nyaman lagi. Tinggal Bapak cari di toko obat atau toko herbal, cari yang mana yang cocok. Obat soda, hitam, maju, dan lain sebagainya yang sudah dalam bentuk kapsul. Cara konsumsi itu Bapak Ibu. Konsumsi itu secara rutin, mau sakit, mau tidak, tetap harus konsumsi menjaga daya tahan tubuh kita. Untuk apa? Supaya kita jangan sampai isuk-isuk ada jemaah yang ada datang lagi ke masjid. Kenapa? Garing, berarti saya mau berjalan. Jadi kita niatkan yang pertama, niatkan kesembuhan itu, niatkan pengobatan itu untuk kita beribadah kepada Allah, supaya kita memfasilitasi diri kita untuk beribadah. Konsepnya apa? Yang pertama adalah keyakinan. Ini yang pertama. Berobat itu yakin. Kalau berobat itu biar obatnya harganya 1 M. Kalau Bapak karena yakin, karena akan diberikan kesembuhan. Makanya menurut kisah tadi, dengan hanya dibacakan Al-Fatihah dengan 1 gelas air, sembuh. Karena apa? Prinsipnya adalah yang pertama adalah benar-benar yakin Allah lah yang maha menyembuhkan dengan segala penyakit kita. Dengan membacakan surah Al-Fatihah diberikan kesembuhan. Makanya dalam ilmu berbekam juga kita pahami, saya menyampaikan, kita pahami ini syariat Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah, diambilkan dari Rasulullah SAW. Kita yakini ini adalah syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar. Bapak puluhan tahun makan dan minum, tidak tahu makan apa.
Begitu kena penyakit, mintanya besok sembuh. Nggak bisa, harus ada kesabaran dan minta pertolongan dari Allah. Hanya Allah lah yang maha menyembuhkan semua penyakit kita. Nah, ada bunyinya alarmnya. Yang ketiga adalah konsisten dan ikhtiar. Ikhtiarnya harus konsisten. Kalau sudah berobat itu dulu coba. Pertama kita yakin kita mengobat Rasulullah, sunnah, itu barang siapa yang mengerjakan sunnah kita akan mendapatkan pahala. Kita yakin ini yang diajarkan Rasulullah. Sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam, ini yang diajarkan Rasulullah. Jalankan ini dengan keyakinan Allah yang maha penyembuh, kemudian sabar, kemudian konsisten. Konsisten jangan harus tahun sekali juga. Harus setiap kali dilakukan. Dan kalau kita yakin dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang berbekam maka akan disembuhkan segala macam penyakit. Itu Rasulullah sendiri yang menjamin. Kemudian nanti insya Allah hari ini ada buka masal ya. Jadi kami dalam kegiatan safari dakwah safari Jibun Nabawi namanya, kami mencoba memberikan pemahaman tentang apa itu Rasulullah dalam pengobatan. Sekaligus kami mempraktekannya. Bapak Ibu boleh datang nanti jam 8 pagi di masjid ini. Yang mau berbekam boleh Bapak Ibu. Yang perempuan, ibu-ibu, kami juga ada 100 perempuan yang kami sudah siapkan di jam 8 boleh sampai jam sebelum zuhur. Ini ada sedang jawab Pak. Boleh? Atau ada yang bertanya Pak? Boleh? Silakan. Ada yang mau ditanyakan boleh Pak? Boleh nggak? Silakan bertanya. Kalau kata akan bertanya takut lah. Ya, proses bekam. Ya, jadi proses bekaman itu Bapak Ibu, tentunya cari tukang bekam juga yang memang sudah bidangnya yang sudah terampil, yang memang sudah kompeten, jelas. Memang banyak sekarang tukang bekam yang tidak syar'i. Kenapa? Yang tidak diperbolehkan dari bekam adalah perempuan membekam laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki membekam perempuan yang bukan mahramnya. Itu syaratnya. Yang kedua, lihat dari ibadahnya. Tukang bekam itu lihat juga dari ibadahnya. Dan tukang bekamnya tidak pernah ke masjid, nongkrongnya di muka situ, aku bisa bekam. Secara kasat mata semua orang bisa, tapi ada keilmuan yang tidak bisa paham tentang kaidah-kaidah. Ini juga menyangkut kerugian seorang terapis bekam. Karena apa? Yang kesembuhan itu ketika kita berdoa, tukang bekam mendoakan bahwa si pasien ini diberikan kesembuhan, dan pasien juga tentunya berdoa untuk kesembuhan. Yang pertama adalah si pasien juga harus berwudu. Ada juga syarat-syaratnya Pak. Berwudu, membaca salawat, zikir, itu penting. Jangan sampai bekam dengerin musik, ya, atau sambil bekam berrokok, bekam sambil dan lain sebagainya. Nah, jadi proses bekam itu ada prosesnya Pak. Jadi darah yang kulit yang ini langsung ditusuk. Ya sekarang kan kita sudah reproduksi ke medis Pak ya, sudah beralih ke media medis. Jadi semua walaupun bekam, walaupun sunnah, dan juga tetap menjaga aturan sterilisasi kita jaga. Jadi kalau kita bekam ini langsung ini sakit Pak, yang keluar juga bukan darah kotor. Tapi ada proses pengembalan alami, sekaligus mengumpulkan toksin-toksin yang ada di situ 3-5 menit baru ditusuk, dan itu alhamdulillah tidak sakit, tidak terlalu sakit. Kayak gigit semut saja Pak. Semut itu satu aja Pak, kawannya banyak. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah berbekam, makanya kata Rasulullah dianjurkan 9 kali atau 3 bulan sekali, atau kata Rasulullah lagi minimal seumur hidup sekali harus dirasakan. Nanti
Nanti kalau sudah tahu rasanya, manfaatnya, khasiatnya, insya Allah nanti nelfon saya lagi. Ya begitu. Coba ya. Jadi ada proses Pak. Dan alhamdulillah tidak ada kalau untuk masa sakit itu kita minimalisir. Ya tergantung dari kondisi tubuhnya si pasien masing. Sebelumnya ini panjang Pak. Mungkin kalau sampai jam 12 sekarang untung tinggal dibahas. Meskipun Nabawi ini sangat luas sekali, termasuk nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi saya menyampaikan nanti apa saja ramuan tentang obat ini, nanti apa saja tentang ramuan tentang penyakit ini, ramuan tentang penyakit ini, itu semua. Karena selain terapis, herbalis juga perlu. Jadi obat-obat yang sekarang ini habat soda yang dijual sekarang lagi ramai itu berawal dari racikan-racikan para terapis, para herbalis yang meracik, kemudian dibuatkan secara permanen, sterilisasinya dibuat, izinnya dibuat, kota pabrikan. Alhamdulillah, ya sekarang tinggal beli aja, tinggal tukar aja dari warung obat-obat. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi, kita akan bahas saja tentang ilmu di badan baru ini. Tentunya semuanya kita niatkan kepada Allah. Kesembuhan itu hanya milik Allah. Siapa yang memberikan kita sakit? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kita kesembuhan? Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kita di dunia semuanya Allah. Tapi jangan bersedih ketika sakit, jangan bergembira ketika kita diberikan kesembuhan. Tapi yang paling bagus adalah bersyukur diberikan penyakit, bersyukur juga diberikan kesembuhan. Karena apa? Kita berdoa, jangan lupa berdoa. Nyata ini semuanya untuk ibadah. Untuk menunjang kita melakukan ibadah-ibadah. Ya Allah berikanlah aku kesembuhan agar aku bisa beribadah setiap waktu dan setiap saat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini karena waktu suluk sudah masuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan Allah dari saya pribadi. Jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.